kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang berobat dengan air seni unta dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada anggotanya. Bersama saya sendiri, Gulalif Faisal, ada Nova Tridharma, ada Imam Nugraha, dan ada Andi Asyari. Saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam Islam, sakit dipandang bukan hanya sebagai kondisi fisik atau medis mata, tetapi juga memiliki makna spiritual dan hikmah di baliknya. Pengobatan menurut Islam merupakan penyembuhan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga spiritual dan emosional berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada pengertian sakit menurut Islam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada ujian dan cobaan dari Allah. Sakit karena ujian dan cobaan dari Allah adalah bentuk ujian atau cobaan yang untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan seorang hamba. Bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua ada sakit karena penghapus dosa. Sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi seorang muslim. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa musibah termasuk sakit akan mengurangi dosa seseorang jika dia bersabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan di mana tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Poin yang ketiga, ada sakit karena bentuk kasih sayang Allah. Terkadang sakit menjadi cara Allah menyayangi hambanya dengan membersihkan dosa, mendekatkan hamba kepadanya, atau mencegah dari keburukan yang lebih besar. Poin terakhir ada sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sakit menjadi momen refleksi, muhasabah, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, dan tawakal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip dan metode pengobatan dalam Islam. Menurut Islam, pengobatan menggabungkan pendekatan spiritual dan medis dengan prinsip bahwa kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mendorong umatnya untuk berikhtiar mencari kesembuhan melalui berbagai metode yang sesuai dengan syariat. Berikut ada beberapa metode pengobatan yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama ada ruqyah atau terapi dengan bacaan Al-Quran dan doa. Ruqyah adalah praktik pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, doa, atau zikir untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun non-fisik. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 yang dibacakan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ruqyah dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan membaca ayat-ayat tertentu seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah, serta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya untuk memastikan bahwa bacaan tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan. Yang kedua, ada bekam atau hijamah. Bekam adalah metode pengobatan dengan mengeluarkan darah dari tubuh melalui sayatan kecil pada kulit, yang dipercaya dapat menghilangkan racun dan meningkatkan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam." Bekam dianggap sebagai terapi sunnah yang efektif untuk berbagai penyakit
termasuk nyeri otot, migrain, dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga ada penggunaan obat alami. Islam menganjurkan penggunaan obat-obatan alami yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya, habatus sauda, jintan hitam, madu. Nah, kedua bahan ini memiliki khasiat sebagai penambah daya tahan tubuh dan penyembuh berbagai penyakit. Yang keempat, berobat dengan metode halal dan menghindari diharamkan. Islam melarang umatnya untuk menggunakan obat-obatan yang diharamkan, seperti yang mengandung alkohol atau unsur haram haram lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa metode pengobatan yang digunakan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang kelima, berdoa dan bersabar. Doa merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk orang yang sakit. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai Rob. Seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Selain itu, bersabar dan menerima takdir Allah dengan ikhlas juga merupakan bagian dari proses penyembuhan dan Islam. Selanjutnya ada pandangan ulama. Pandangan pertama, mazhab Malik, mazhab Hambali, IBN Tamiyah, IBN Qayyim, dan Muhammad bin Al-Hasan. Pandangan pertama yang dianut oleh mazhab Malik, mazhab Hambali, IBN Taimiyah, IBN Qayyim, dan Muhammad bin Al-Hasan adalah air kencing hewan yang halal dan bisa dimakan dagingnya dianggap suci. Sedangkan air kencing hewan yang tidak halal atau tidak bisa dimakan dagingnya dianggap najis. Mereka berpendapat bahwa air hewan yang halal seperti unta, kambing, sapi, dan lain-lainnya dan bisa dimakan dagingnya adalah suci, tidak menjadi najis. Sedangkan air kencing hewan yang tidak halal seperti babi, tikus, dan lain-lainnya dan tidak bisa dimakan dagingnya dianggap najis. Pandangan kedua mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan Al-Ibadiyah eh, yang dianut oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan Al-Ibadiyah memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ini. Dan tidak ada pernyataan tunggal yang mewakili semua pandangan mereka. Beberapa sumber menunjukkan bahwa mazhab Hanafi lebih menekankan pada kias, penalaran analogi, dalam menentukan hukum, sementara mazhab Maliki lebih mengutamakan kabar ahad, hadis tunggal. Mazhab Hambali memiliki pendapat yang lebih kaku tentang sumber hukum dan menolak pendapat pribadi atau konsensus umat Islam sebagai sumber hukum. Kesimpulannya adalah perbedaan pandangan ini menunjukkan ada variasi dalam pemahaman dan penafsiran hukum Islam, terutama dalam hal kehalalan dan kenajisan. Penting untuk memahami perbedaan ini dan tidak menganggap satu pandangan sebagai yang paling benar, karena setiap mazhab memiliki dasar pemikiran dan argumen yang sangat kuat. Selanjutnya, perspektif ilmiahnya. Yang pertama, ada efek sitotoksik terhadap sel kanker. Penggunaan urin unta yang dicampur dengan air susu dari sudut pandang mampu mengobati penyakit karena mengandung bahan kimia yang dapat berperan sebagai sebagai agen antibakteri, anti jamur, dan anti kanker. Urin unta menunjukkan sitotoksisitas yang berguna sebagai anti kanker.
yang memiliki kemampuan untuk memperlambat dan menghentikan reproduksi sel kanker. Namun, efek anti kanker ini tidak bekerja pada semua jenis kanker, hanya mempengaruhi sel-sel tumorigenik seperti sel fibrosis dan sel epitel. Dan keduanya mengandung antibakteri dan antivirus. Jadi, eh, namun efek anti kanker ini tidak bekerja pada semua jenis kanker, hanya mempengaruhi sel-sel tumorik seperti sel fibroblast dan sel epitel. Selain itu, campuran urin unta dan susu juga berpotensi melawan virus. Urin unta urin unta memiliki aksi antibiotik dalam menghambat pertumbuhan strain bakteri seperti Candida albicans, Aspergillus niger, dan Fusarium oxysporum bahkan setelah direbus hingga 100 derajat Celcius. Urin urin unta Urin unta rebus akan diminum oleh beberapa orang Arab. Urin yang dicampur dengan susu unta adalah yang terbaik karena susu unta mengandung lisozim dan laktoperin yang menjadikan urin sebagai antimikroba dan antivirus yang memberikan nilai obat dalam mengobati hepatitis dan alergi makanan. Yang terakhir, penelitian di Saudi menunjukkan efektivitas untuk penyakit kulit dan hati. Jadi, penyakit hati seperti penyakit kuning, gembur, dan pembekakan di perut dapat dibalikan melalui asupan sementara campuran susu unta dan urin unta badui yang disebut najib. Jadi kesimpulannya, penggunaan air seni unta sebagai metode pengobatan merupakan praktik yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Arab. Secara ilmiah, beberapa penelitian di Arab Saudi menunjukkan bahwa air seni unta memiliki potensi efek antibakteri, anti jamur, bahkan anti kanker. Namun, efektivitas ini belum terbukti secara menyeluruh melalui uji klinis modern yang ketat. Dalam Islam, suatu yang najis tetap dapat digunakan dalam kondisi darurat, dengan syarat tidak ada alternatif lain dan penggunaannya bertujuan untuk pengobatan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi, oleh karena itu, penggunaan air seni unta sebagai obat diperbolehkan secara syar'i dengan ketentuan ada kebutuhan mendesak, terbukti manfaatnya, dan tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial atau spekulatif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.